Opa, Oma, Opung Doli, Opung Boru yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Adapun pemberita firman pada ibadah saat ini ialah Ibu Pendeta Frida Theodora Kapo STH. Oma Opa silakan berdiri dan kita mari menyanyikan lagu himne PKLU. Sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rendah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Mari kita lanjutkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 6, Hai mari sembah. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas segala berkat, karunia, dan pemeliharaan Tuhan akan hidup kami, sehingga kami masih dapat mengikuti ibadah Pelkat PKLU dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, ibadah kami saat ini juga kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu agar ibadah kami dapat berjalan dalam damai sejahtera. Berkatilah hamba-Mu, Ibu Pendeta Frida Theodora Kapoh, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang disampaikan bukan semata-mata dari dirinya, akan tetapi karena tuntunan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti, kami pahami, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bermazmur pujian yang diambil dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan bermazmur secara bergantian. Saya nanti ayat yang kedua atau yang genap, dan Opa Oma ayat yang ganjil. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga engkau tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibir bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikian Mazmur pujian. Opa Oma, mari kita lanjutkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 462 ayat 1 sampai dengan 3. Tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan Alkitab kita
Kita buka Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kita siapkan perikop bacaan kita. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa mohon pertolongan Roh Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Bapa yang kami sembah, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah secara online PKLU GPIB Kasih Karunia Medan, yang Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan dan sukacita sorgawi, sehingga semua opa-oma, opung boru, opung doli boleh mengambil bagian dalam ibadah Pelkat PKLU, yang di dalamnya kami akan menerima pengajaran firman-Mu Tuhan lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Kami mengundang Roh-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, di rumah kami masing-masing, memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu oleh hikmat marifat sorgawi, agar kami beroleh kekuatan untuk mengerti, menghayati, bahkan mentaati, melakukan firman-Mu Tuhan di setiap langkah hidup beriman kami. Sekarang berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 yang mengatakan demikian. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang-lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke ladang lumbungku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, opa, oma, opung boru, opung doli, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Allah, damai sejahtera bagi kita semua, sekalipun saat ini khususnya kita yang
di Kota Medan atau di Provinsi Sumatera Utara ini sedang melaksanakan program pemerintah yang mencanangkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kita harus beribadah dari rumah saja dengan mengikuti ibadah online. Tapi kita percaya bahwa setiap kita yang sungguh-sungguh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sekalipun beribadah secara online, Tuhan menilik, Tuhan melihat hati kita yang menyembah Dia. Maka berkat Tuhan akan mengikuti Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, opung boru, opung doli dimanapun berada, dengan sukacita sorgawi, kesehatan, kekuatan, berkat, kebahagiaan daripada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudaraku kekasih Tuhan, bacaan kita dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 berkisah tentang lalang di antara gandum. Saudaraku kekasih Tuhan, seseorang yang menabur benih gandum atau benih yang baik tentunya berharap yang tumbuh adalah gandum. Tidak mungkin dia menabur gandum yang tumbuh adalah pisang, semangka, durian dan lain sebagainya. Tapi pastinya dia menginginkan yang tumbuh adalah gandum. Kalau dia menabur benih gandum. Tapi persoalannya saudara-saudara, bagaimana kalau ada yang sengaja menabur benih lain, benih yang tidak bermanfaat, bahkan benih yang jahat, yang bisa saja mengganggu pertumbuhan benih yang baik itu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, setidaknya inilah yang terkandung dalam bacaan firman Tuhan pada saat ini, bahwa kalau kita berbicara tentang kebaikan dan kejahatan, itu ibarat kita sedang menguras atau menimba air lautan. Ya, tidak akan pernah habis dan sepertinya percuma, sepertinya sia-sia kalau kita berharap bahwa dunia ini harus hanya ada kebaikan. Maka Tuhan Yesus memaparkan pengajaran yang sangat bermanfaat bagi kita yang terkait dengan kerajaan sorga, bahwa digambarkan saudara-saudara dalam bacaan Alkitab tadi, ada seorang penabur yang merupakan hamba dari seorang tuan yang memiliki ladang yang luas. Hamba ini dipercaya untuk menabur benih yang baik di ladangnya. Tentunya pada saat itu dalam kaitan benih yang baik adalah gandum sebagai makanan pokok masyarakat pada waktu itu. Dia menabur benih yang baik, benih gandum. Tapi pada saat terlengak, tiba-tiba saudara-saudara ada pihak lain yang juga ikut menabur di lahan yang sama. Bukan menabur benih yang baik, bukan menabur benih gandum yang bermanfaat, tapi menabur benih yang jahat, benih yang merusak, benih yang mengganggu pertumbuhan gandum tersebut. Bagaimana menyikapi akan semuanya ini? Maka yang terjadi saudara-saudara, kedua benih ini tumbuh bersamaan antara gandum dan ilalang. Tadi dikatakan benih yang jahat, benih yang buruk itu adalah ilalang. Sehingga hamba tuannya ini bertanya kepada tuannya, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Apakah bukan lebih baik kalau saya mencabut benih-benih tumbuhan ilalang itu supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman gandum? Maka kita lihat saudara-saudara, jawaban Tuhan si pemilik ladang ini pada ayat 29 dikatakan, jangan
Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Apa artinya saudara-saudara? Tuhan ini sangat tahu, Tuhan ini sangat cerdik melihat situasi, keadaan pertumbuhan tanamannya, gandum. Karena jika gandum tersebut dicabut, ilalang tersebut dicabut saudara-saudara, walaupun dia mengganggu pertumbuhan gandum, tapi kalau tanaman itu, ilalang itu dicabut, maka sangat beresiko, bisa merusak juga tanaman gandum karena bisa ikut tercabut. Jadi kata si tuan pemilik ladang itu, biarkan saja keduanya bertumbuh, kedua benih itu bertumbuh terus, tanaman itu bertumbuh terus, tanaman gandum dan ilalang. Karena nanti ada waktunya, waktu menuai, ya, ayat yang ke-30. Pada waktu itu para hamba akan diperintahkan untuk menyaingi atau mengambil, mencabut ilalang-ilalang lebih dulu. Berkas-berkasnya dikumpulkan. Lalu apa yang dilakukan? Harus dicampakkan ke kobaran api atau dibakar. Jadi para penuai akan mengambil habis semua ilalang tersebut dan membakarnya. Sementara untuk gandum ini akan dikumpulkan dan disimpan di lumbung milik tuannya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, perumpamaan ini bertujuan memberikan pengajaran kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma, opung boru, opung doli, PKLU, GPIB Kasih Karunia Medan yang diberkati Tuhan. Ada pelajaran berharga buat kita lewat perumpamaan ini. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Pertama, saudara-saudara, kita disadarkan oleh firman Tuhan bahwa dunia di mana kita berdiri, dunia di mana kita beraktivitas, dalam perjumpaan dengan sesama, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, tidak pernah steril dari apa yang namanya pengaruh kejahatan. Sebaik apapun perjuangan seseorang untuk menyatakan kehendak Allah, tidak pernah kebal atau punya daya tahan kuat untuk menolak atau untuk meniadakan semua bentuk kejahatan. Sepertinya saudara-saudara, kebaikan dan kejahatan itu dua kekuatan yang akan terus mengikuti eksistensi orang percaya dimanapun dia berada, bahkan di dalam gereja sekalipun. Tidak pernah ada gereja di dunia ini yang tidak ada di dalamnya dua unsur tadi, kebaikan dan kejahatan. Karena itu saudara-saudara, jangan langsung kita tawar hati, langsung kecewa teramat sangat dengan melihat realitas hidup di tengah-tengah dunia kita. Padahal kurang apa lagi saya? Semua bentuk kebaikan sudah saya lakukan, tapi kenapa kejahatan itu terus mengikuti? Saudaraku, Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerajaan sorga adalah kondisi di mana orang percaya selalu bertahan dalam pijakan kebaikan, sekalipun dia berhadapan dengan begitu banyak kekuatan pengaruh yang jahat. Dia tidak akan pernah menjadi jahat sekalipun dikelilingi oleh kejahatan, karena prinsip dan pijakan imannya adalah kebaikan dan kehendak Allah. Itu kerajaan sorga. Sehingga bagi orang percaya, bagi
anggota PKLU yang sangat berpegang pada prinsip iman, bahwa dunia boleh jahat, orang-orang boleh jahat kepada saya, tapi saya tetap hidup dalam kebaikan Allah. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius 7 ayat 15, yang intinya saudara-saudara, hati-hatilah bahwa kita hidup di tengah manusia yang bisa saja berbulu domba tapi berhati serigala. Kita tidak bisa mengubah domba menjadi serigala. Karena itu biarkanlah serigala tetap serigala. Tapi kita yang adalah domba kepunyaan Allah, tetaplah menjadi domba penurut. Domba yang taat pada Kristus Sang Gembala Agung. Apalagi Bapak Ibu, Opa Oma, Opung Doli, Opung Boru adalah orang tua PKLU, lanjut usia, lanjut berkat Tuhan, yang tentunya sudah banyak hikmat marifat sorgawi yang menyelubungi kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebagai orang tua bisa memancarkan keteladanan bagi para orang muda, bagaimana mempunyai sikap yang kuat, tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh apapun oleh kejahatan-kejahatan di sekitar kita, dan tidak kecewa sekalipun kebaikan-kebaikan kita berhadapan dengan kejahatan. Sama seperti gandum tadi, dia tidak berteriak, dia tidak protes kepada tuannya bahwa di samping, kiri, kanan, depan, belakang dia ada banyak kejahatan lalang. Dia tetap berproses dalam pertumbuhan yang baik. Karena bagian untuk menyelesaikan semua kejahatan bukan bagian si gandum. Bukan bagian kita orang percaya, kita tidak punya kuasa. Tapi itu adalah bagian Allah. Ayat 29. Ketika Kairos, waktu Tuhan, waktu menuai itu tiba, maka di sanalah akan terlihat bagaimana kuasa Allah bertindak dengan begitu dahsyat. Segala bentuk kejahatan akan musnah, dibakar oleh api kekal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh siapapun, karena pintu pertobatan sudah tertutup. Karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sebagai PKLU yang beriman, ya, yang sangat menjunjung tinggi Kristus di atas segala kehidupan kita, tetaplah menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang teladan. Untuk semuanya itu saudara-saudara, tentulah ada proses. Tidak serta-merta kita menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh menghadapi desakan-desakan kuasa kejahatan. Hal kedua, kita harus ingat bahwa kita harus terus berproses. Proses itu tidak pandang usia. Dari yang muda sampai lanjut usia, kita akan terus berproses dalam kuasa Allah. Ini hal kedua yang paling penting. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Dibaharui dari hari ke sehari adalah proses di mana Allah membentuk karakter Bapak, Ibu, anggota PKLU, GPIB Kasih Karunia Medan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Bukan hanya secara fisik, karena tadi dikatakan fisik merosot, daya tahan tubuh merosot, tapi kuat dalam karakter Kristus. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah panik, tidak mudah dikendalikan oleh kuasa-kuasa kejahatan. Karena apa? Manusia rohani kita, manusia batinia kita diperbaharui Roh Kudus dari hari ke sehari, sehingga sesuai dengan warna khas dari PKLU adalah orange.
itu menggambarkan lembayung senja yang begitu cantik, warna yang begitu menarik memuka hati. Maka semakin lanjut usia seseorang, semakin cantik karakternya, semakin menarik hati banyak orang untuk melihat kebaikan dan kemurahan Allah luar biasa nyata dalam kehidupan para anggota PKLU yang diberkati Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kita agar kita tidak terusik oleh apapun bentuk kejahatan di sekitar kita, oleh apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, khususnya di masa pandemi ini. Apalagi sekarang sudah mulai banyak varian-varian COVID yang bermunculan. Kita jangan panik, jangan takut yang berkelebihan, yang membuat kita tidak punya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Tapi tetaplah tenang, karena dalam tenang kita beroleh kekuatan untuk berdoa. Dalam tenang kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita berdoa bukan supaya Tuhan mendengar suara kita, tapi kita berdoa supaya kita mendengar suara Tuhan lewat realitas hidup yang begitu menakutkan. Percayalah saudara, kita akan diizinkan Allah menjadi pribadi lebih dari seorang pemenang kalau kita bisa menjalani hidup dengan kekuatan hikmat Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 250A. Allahmu benteng yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita sehati dalam syafaat kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena Engkau kembali memberkati hidup kami lewat sapaan firman-Mu Tuhan, yang memberi penguatan iman kami, agar kami tidak kecewa oleh berbagai realitas hidup yang penuh dengan kejahatan, dan kami tidak menjadi sama dengan dunia yang jahat ini,
tapi kami tetap menjadi pribadi yang berpijak pada prinsip iman, mencintai kebenaran dan kebaikan Allah, agar ketika waktu Tuhan tiba, kami dilayakkan Tuhan, dikumpulkan Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat pengajaran firman-Mu tentang lalang dan gandum, kami boleh mengerti bahwa kerajaan sorga adalah di mana setiap orang percaya selalu berpijak pada kebenaran kebaikan Allah dan tidak terpengaruh oleh apapun bentuk kejahatan di sekitar kami. Karena semua pengaruh jahat itu akan berhadapan dengan kedahsyatan kuasa Allah yang tidak akan pernah membiarkan umat kepunyaannya dimusnahkan oleh kejahatan yang ada di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, jaminan kuasa-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk melanjutkan hidup dan kehidupan ini. Sama berlakunya dalam kehidupan para anggota PKLU, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Opung Boru dan Opung Doli yang Tuhan berkati dengan semangat, kesehatan, kekuatan, penuh berkat Tuhan. Khususnya di masa pandemi ini Tuhan, kami bersyukur Engkau pelihara anggota PKLU, khususnya PKLU GPIB Kasih Karunia Medan. Terima kasih Tuhan, para orang tua kami begitu diberkati Tuhan untuk menjadi teladan buat kami. Tolong lanjutkan kuasa-Mu Tuhan, memberkati para orang tua kami ini, menjauhkan mereka dari segala kelemahan, semangat, pengharapan hidup. Tapi biarlah di masa pandemi mereka tetap kuat dan menjaga merawat kesehatan tubuh, sehingga Tuhan dijauhkannya para anggota PKLU ini dari segala sentuhan paparan COVID-19. Kami mendoakan pengurus agar diberikan kekuatan juga untuk terus memotivasi anggota PKLU agar di dalamnya Tuhan kami boleh memuliakan Allah sekalipun di tengah masa teramat sulit, di masa pandemi ini. Kami percaya kuasa pemeliharaan Allah semakin sempurna atas hidup kami, atas hidup anggota PKLU. Kami berdoa ya Tuhan untuk dunia ciptaan-Mu ini. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih dahsyat dari segala amukan badai COVID-19 ini. Tuhan, tolong halau bahkan enyahkan badai yang menakutkan ini. Dan berilah kami umat-Mu hati yang penuh ketentraman, agar kami kuat melanjutkan hidup. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang dalam kesusahan akibat dari terpapar COVID-19, baik secara fisik kesehatan mereka, tapi juga secara ekonomi. Ada banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, yang harus menutup usaha-usaha mereka, sehingga Tuhan kesulitan semakin berat kami hadapi. Tuhan ampuni dosa kesalahan dunia ciptaan-Mu, ampuni dosa kesalahan umat manusia Tuhan. Janganlah berlama-lama Engkau menyatakan murka-Mu atas kehidupan kami. Janganlah Roh-Mu meninggalkan kami ya Tuhan, agar kami kuat melewati masa pandemi COVID-19 ini. Berkati pemerintah kami Tuhan, agar semakin bijak dalam menanggulangi kesulitan hidup di masa pandemi ini. Baik pemerintah kami tingkat pusat, presiden kami, dan seluruh staf menterinya, maupun pemerintah daerah khususnya di Sumatera Utara ini. Tuhan tolong, biarlah hati yang peka akan suara Tuhan dan peduli pada penderitaan rakyat selalu diperjuangkan oleh para pemimpin, para pengambil keputusan kebijakan di negeri kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, yang berkuasa atas hidup negeri kami, daerah kami,
kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sesama kami yang dalam kesusahan, kedukaan, karena banyak saudara-saudara mereka yang terpapar COVID-19, bahkan dengan varian yang baru. Ada banyak korban berjatuhan Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul, bertarung nyawa di ruang isolasi, di ruang ICU, yang di dalamnya Tuhan kami yakin Tuhan ada di samping kehidupan saudara-saudara kami, membisikkan roh kekuatan kepada mereka agar bertahan sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan beracara penuh lewat para medis yang berjuang di garda terdepan untuk menolong para pasien. Tuhan berkati para medis, dokter, perawat, agar mereka juga kuat Tuhan, karena mereka adalah pahlawan bagi sesama yang menderita dalam perjuangan melawan COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang teramat mulia. Beri kami kekuatan hikmat-Mu Tuhan, untuk bisa mengerti apa maksud, kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami di balik wabah pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan Tuhan pengharapan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh PKLU, anggota PKLU Jemaat Kasih Karunia Medan, biarlah Tuhan selalu menjaga, merawat, memelihara kehidupan mereka. Di dalam segala keadaan kami yakin Tuhan merancang kebaikan dan memberkati kehidupan para orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online yang boleh kami laksanakan ini Tuhan, dalam proses yang begitu berat. Terima kasih untuk hikmat, kekuatan roh Tuhan yang bekerja kepada kami para pelayan ibadah, baik itu liturgos, hamba selaku pelayan firman, demikian juga organis, Josephine dan Ibu Tambunan, begitu juga dengan tim multimedia, Saudara Gilbert Patipelohi, Saudara Stephen Ginting dan Saudara Abdiel Kapoh. Tuhan berkati para hamba-Mu ini, biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan berkenan di hati Tuhan, dan banyak orang terberkati lewat penayangan ibadah PKLU secara online. Kami yakin Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami dalam pengasihan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan pengucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Seperti apa yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Tuhan memberkati persembahan kita. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas segala karunia-Mu dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat memberikan persembahan syukur kepada-Mu sesuai dengan apa yang ada pada kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar dapat dipergunakan semata-mata hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Allah Bapa di sorga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dimohon kesabaran Opa Oma untuk mendengarkan beberapa warta untuk kita. Yang pertama,
Kami atas nama pengurus maupun anggota PKLU mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah menyampaikan firman kepada kami Pelkat PKLU. Mudah-mudahan firman yang telah kami dengarkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan terutama kiranya dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemandu lagu, organis, soundman, dan multimedia. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Opa dan Oma yang telah mengikuti ibadah kita pada saat ini. Mudah-mudahan firman Tuhan yang kita dengarkan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya kita walaupun sudah Opa dan Oma masih tetap bisa berguna di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir, untuk ibadah kita selanjutnya menurut jadwal adalah 2 minggu yang akan datang, yaitu tanggal 29 Juli 2021. Akan tetapi kita belum mengetahui apakah kita dapat nanti melaksanakan ibadah secara langsung di gereja atau harus melalui live streaming. Kita tunggu keputusan dari pemerintah daerah, dalam hal ini dari Wali Kota Medan. Demikian warta untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Opa Oma, Opung Boru, Opung Doli yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara anggota PKLU dimanapun berada, khususnya PKLU GPIB Kasih Karunia Medan. Firman Tuhan telah kita dengar, maka sekarang lanjutkanlah perjalanan hidup saudara-saudara dengan mengandalkan kekuatan Allah. Sekalipun kita berhadapan dengan banyak kejahatan, percayalah kuasa Allah melingkupi dan melindungi hidup kita, dan kejahatan pasti binasa di tangan kuasa Allah. Mari kita menyambut pengutusan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat Maju Berjuanglah Terus. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai PKLU GPIB Kasih Karunia Medan, dan memberkati saudara-saudara yang menyaksikan ibadah online ini dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma, opung boru, opung doli yang diberkati Tuhan, ibadah Pelkat PKLU yang dilaksanakan secara online telah kami layani, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan dimuliakan di dalamnya. Haleluya. Shalom.